Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jovan Arjuan Briliansa dari kelompok 5 dengan NBI saya yaitu 14624000106. Oke, di sini saya akan membuat video untuk menjelaskan isi dari proposal yang saya buat, dan nanti juga akan saya jelaskan untuk sistem di prolog. Oke, yang pertama dari judul ini saya menggunakan judul yaitu perancangan sistem pakar rekomendasi tanaman padi, jagung, dan kedelai berdasarkan kondisi lahan dan iklim. Oke, ini untuk pendahuluan akan saya jelaskan secara singkat. Jadi sektor pertanian merupakan salah satu pilar utama dalam pemenuhan kebutuhan dengan kebutuhan pangan. Namun produktivitasnya sangat dipengaruhi oleh lingkungan seperti kondisi lahan, curah hujan, dan pH tanah. Kita akan lanjut ke deskripsi sistem. Oke, di sini ada jenis yang menjadi keputusan akhir dari sistem pakar. Jadi saya menggunakan 3 rekomendasi tanaman, yaitu yang pertama ada padi, kedua ada tanaman jagung, ketiga ada tanaman kedelai. Masing-masing ada pH tanah netral hingga sedikit basah, dan yang lain juga sama, mempunyai pH tanah sendiri-sendiri. Oke, ini untuk rangkaiannya. Jadi di sini ada rekomendasi tanaman, setelah itu padi, jagung, dan kedelai. Setelah padi ada N juga ada iklim basah, curah hujan, ada 4 rangkaian, ada pH tanah, lahan, dan yang jagung juga sama. Tetapi bedanya untuk yang jagung ini ada OR, setelah N ada OR. OR ini ke curah hujan dan lahan tidak tergenang, seperti itu. Selanjutnya penjelasan ini, penjelasan singkat rekomendasi tanah, jagung, kedelai. Oke, ini untuk daftar rule yang dihasilkan dari N OR grep, seperti ini. Oke, selanjutnya pengujian sistem kode prolog sistem pakar rekomendasi tanaman. Dan ini untuk rule-nya ya. Oke, kita langsung saja lanjut ke tabel pengujian sistem pakar tanaman. Di sini ada 10 kasus seperti yang ditetapkan, kita harus mencari 10 kasus. Ciri kondisi lahan ada padi. Ini untuk hasil atau kesimpulan, hasil dari ciri atau kondisi lahan. Jadi ada nama-nama tanaman di sini, ada yang tidak bisa direkomendasikan atau tidak bisa digunakan, seperti itu. Oke, ini untuk penjelasan proses inferensi. Ini untuk daftar pustaka. Oke, kita langsung saja masuk ke kode program dan hasil proses pengujian. Yang pertama, ini adalah kode program aturan. Oke, jadi sebelum kita menguji kasus, kita harus membuat yang namanya file. Dan ini saya namain rekomendasi tanaman. Dan isinya yaitu kode program aturan, dan ini ada fakta dari semua tanaman. Baru setelah kita buat, langsung bisa kita uji kasusnya. Oke, ini hasil uji saya yang sudah saya lakukan, dan sekarang akan saya lakukan lagi agar lebih bisa dipercaya ya, lebih bisa dipastikan gitu.
Oke, untuk yang pertama, sebelum kita menguji kasus, kita harus masuk ke file yang sudah saya buat. Filenya tadi yaitu rekomendasi tanaman. Kita masuk ke file rekomendasi tanaman. Oke, kita sudah masuk ke rekomendasi tanaman. Selanjutnya baru kita uji kasus yang pertama di sini. Nah, ini kasus yang pertama. Kita salin dulu. Di sini hasilnya padi ya, sesuai dengan yang ada di tabel pengujian. Saya sudah memasukkan hasilnya yaitu padi. Kasus yang pertama akan kita uji. Oke, hasilnya true. Selanjutnya kita lihat tanaman X. Hasilnya padi, teman-teman. Ya, teman-teman, begitu. Selanjutnya kita ke kasus kedua. Dia false atau tidak direkomendasikan. Seperti yang ada di tabel ini tadi, tidak direkomendasikan berarti dia tidak layak gitu ya, tidak layak untuk dipergunakan. Tidak ada tanaman yang cocok saat iklim basah, curah hujan tinggi, itu tidak ada yang cocok. Seperti itu. Kita salin, kita uji juga. Oke, sebelum kita uji kasus kedua, kita harus melakukan reset. Jadi reset ini harus data ini harus di reset begitu. Oke. Selanjutnya true. Kita cek. Yang harusnya pasti hasilnya false. Nah, berarti ini tidak direkomendasikan kayak iklim basah. Ini tidak ada tanaman yang cocok. Selanjutnya kita ke kasus ketiga. Ini untuk jagung ya. Bisa kita cek. Oh sorry, belum saya reset ternyata. Kita reset dulu. Tanaman. Nah, berarti ini cocok untuk struktur tanah gembur, drainase baik. Ini cocok untuk tanaman jagung seperti itu. Mungkin kita akan kita telah semua ya sampai kasus ke-10, bahwa ini hasil yang saya sudah uji benar semua, tidak ada yang direkayasa. Kita reset. Untuk kasus keempat ini sama seperti kasus ketiga, hasilnya jagung. Oke. Ini jadi kasus yang saya masukkan ini sesuai dengan yang ada di tabel pengujian yang saya isi. Bisa dipercaya dari tabel ke Swift Prolog ini bisa kita simpulkan bahwa memang seperti ini yang terjadi ya. Maksudnya tidak ada, bahwa ini benar-benar real gitu, bukan rekayasa. Kita cek tanaman X, hasilnya false. Kasus kelima. Kasus keenam kita cek lagi. Kita masuk ke Prolog, reset data, salin. Oke, kita cek tanaman.
Nah, ternyata ini kedelai ya. Untuk lahan kering, curah hujan rendah, pH tanah netral, itu cocok untuk tanaman kedelai. Kita riset. Oke, untuk lahan kering ya sama seperti tadi, cocok untuk kedelai. Dan untuk kasus ke-8 ini sama ya. Jagung tidak direkomendasikan ini. Kasus 8 dan 9 tidak direkomendasikan. Sama seperti kasus yang sudah saya buat di sini tabel pengujian. Semua sudah sesuai. Kasus ke-8 tidak direkomendasikan. Dan yang terakhir juga sama, yaitu tanaman jagung yang cocok untuk struktur tanah gembur, drainase baik, dan curah hujan sedang. Itu cocok untuk tanaman jagung. Jadi bisa dipergunakan seperti itu. Oke, mungkin itu saja dari presentasi saya kali ini. Saya pamit undur diri. Dan sebelumnya perkenalkan, nama saya Jovan Arjuan Briliansa dengan NBI 14624001006. Dan di sini sebelumnya saya ada 3 orang ya di kelompok ini. Cuma yang di sini presentasi hanya saya sendiri, dan tugas-tugas sebelumnya yang buat juga saya sendiri. Jadi karena yang 2 orang ini ada terkendala seperti itu, jadi mohon dimaafkan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.